Pagi teman-teman, kita kedatangan Bu Yuli Hartini. Dia benar-benar belajar tentang grafologi dan terutama tanda tangan. Saat ini akan men-sharekan bahwa tanda tangan itu dengan hanya tanda tangan saja itu bisa mencerminkan cerita hidup di balik tanda tangan tersebut. Oke, silakan untuk waktu dan tempatnya Bu Hartani, udah saya spotlight saat ini. Ya. Ya, selamat pagi. Pagi, Bentar, ya. ada suara saya kah? Oh, ada. Ada. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih waktunya. Apa kabar? Wah, luar biasa. Ada yang mau testimoni dulu yang kemarin sudah dianalisa tanda tangannya tanda tangan. atau sudah latihan, silakan. Saya. Wah, siapa itu? Saya Bu Yuli. Bu Meli, ya. Gimana dengan Bu Meli? Gimana Bu Meli? Ya, kemarin kan sudah dianalisa sama Bu Yuli mengenai tanda tangan saya untuk untuk dalam seminggu ini saya diminta untuk memblessing masa lalu saya, masa kecil saya, kemudian untuk bisa Bu Yuli nilai lagi, analisa lagi di seminggu kemudian, di beberapa hari kemudian. Semua yang Ibu sampaikan kurang lebih jalan ceritanya seperti itu, Bu, gitu. Jadi kemarin saya berusaha untuk mengikuti saran apa yang Ibu sampaikan kepada saya, dan insya Allah agak lebih plong sehingga bisa mempengaruhi dari hasil end result-nya nanti untuk koreksi tanda tangan saya yang akan saya setor kepada Bu Yuli beberapa hari nanti. Makasih banyak Bu Yuli. Iya. Oke, sama-sama. Iya, jadi kita cerita tentang tanda tangan ya. Jadi ini ada beberapa yang memang ada private, dia bilang gini, oke, setelah terapi Ho'oponopono sama terapi tanda tangan ada perubahan ada yang private, kemudian beliau bahwa jadi lebih bisa memaklumi masa lalu. Jadi lebih bisa memaklumi masa lalu yang dulu dicuekin sama orang tua dan bisa memaklumi ayahnya meninggal dan lain sebagainya. Tanda tangan itu awalnya, apakah suara saya bagus? Apakah perlu pakai headset? Bagus, Bu. Bagus, ini bagus. Oh, bagus, oke, baik. Jadi tanda tangan itu sebenarnya adalah citra diri kita, brand kita. Kita membranding kita tuh seperti apa. Kalau ibaratnya perusahaan, tanda tangan itu adalah logo, seperti itu. Nah, kalau mungkin selama ini kita cuma tanda tangan doang, kenapa logo mesti diganti. Tapi kenyataannya memang logo itu juga mempengaruhi hoki gitu, dan hoki itu nggak ada urusannya dengan jin, setan dan lain sebagainya gitu. Berbunga atau nulis yang bagus itu coba rasakan perbedaannya ya. Jadi rasakan perbedaannya, pasti berbeda. Demikian juga tanda tangan. Hanya saja selama ini kita tidak tahu bahwa ternyata tanda tangan itu adalah membawa story ya, membawa cerita kayak gitu, membawa cerita program kita itu seperti apa, program yang kita programkan itu seperti apa. Kan sebenarnya nggak ada orang yang mau memprogram dirinya itu celaka, tapi tanda tangannya memang memprogram dirinya itu memang celaka. Mohon maaf ya, saya ngomong apa adanya. Dan tanda tangan pun juga nggak sembarangan. Ini ada teman saya itu yang WA gini, dia tadi tanda tangannya banyak lah,
seperti apa gitu. Terus kemudian saya minta coba tanda tangan terapi dulu gitu, terapi Ho'oponopono dulu, bayangkan siapa yang membuat kamu sakit hati, apa dan sebagainya. Tapi terapi itu setelah kita menerapi diri kita sendiri waktu kita masih kecil atau perjalanan hidup kita gitu. Kemudian coba bayangkan siapa orang yang membuat kamu betul-betul sakit hati siapa. Atau bayangkan siapa orang yang benar-benar kamu cintai, kamu mengharapkan ini, coba bayangkan. Terus kemudian saya coba tanda tangannya begini, coba tanda tangan menulis ini, dia bilang nyaman. Terus kemudian coba saya tanya, ibu atau kamu gitu, kamu karena temen ya, coba kamu tuh kalau nulis tanda tangan yang kemarin, ya kan, itu nyaman. Tapi kamu lebih nyaman dipanggil siapa gitu. Nggak tahu teman saya ada di sini apa enggak gitu. Tadinya dia namanya kan Rohma Widyarina. Dia ikhlas kok saya jadikan contoh. Jadi tanda tangannya dia nulis Rohma gitu. Terus kemudian saya gini, Bu, Ibu nih nyaman dipanggil Rohma atau nyaman dipanggil Rina? Saya bilang gitu. Rina. Oke, berarti coba tanda tangan pakai Rina. Nah, saya bilang gitu. 1 minggu kemudian, berapa hari kemudian dia bilang gitu, gini, Bu, kenapa ya aku tanda tangan pakai Rohma itu nyaman, tapi kenapa sekarang aku tanda tangan pakai nama Rina, itu aku mual loh Bu, muntah-muntah, dia bilang gitu. Oh berarti ketika kamu itu nyaman dipanggil Rina, tetapi ketika kamu tanda tangan pakai nama Rina, kamu muntah-muntah, berarti Rina kecil itu pasti ada peristiwa atau sebenarnya ada banyak luka di dalam Rina itu, saya bilang. Jadi itulah tanda tangan. Terus kemudian kan ada beberapa yang tanda tangan itu yang masa kecilnya lumpuh, kemudian ada juga yang ditinggal suami gitu, diceraikan, kemudian ada juga di tanda tangan kita. Nah sekarang coba kita lihat tanda tangan kita, ya. Jadi kita coba kita lihat tanda tangan kita. Tanda tangan kita itu, ya enggak, kita garis pertamanya itu garis lurus atau segitiga, membentuk segitiga, atau lingkaran, atau bergelombang. Nah, dari awal tanda tangan saja, ya. Jadi dari tanda tangan kita aja, kita bisa mengetahui kita tuh seperti apa, kayak gitu. Kalau tanda tangan, ya, coba ya. Satu-satu Bu dibahas Bu, segitiga, bulat, terus apa? Garis. Nah, satu-satu dong Bu. Kalau garis apa, bulat apa, segitiga apa? Oke. Serius nih, KB, pengen tahu. Iya dong. Iya dong Bu. Iya, kalau orang yang tanda tangannya garis tegas itu biasanya dia orangnya memang tegas. Jadi tanda tangan itu adalah tanda tangan itu adalah gambaran diri kayak gitu. Kalau tegas itu biasanya orangnya tegas kayak gitu. Kemudian kalau orang yang tanda tangannya itu segitiga, itu orangnya nggak bisa dalam artian dia memiliki data yang banyak sehingga dia merasa dia adalah orang yang paling ngerti, orang yang paling pintar kayak gitu. Jadi kalau mau ngomong orang yang tanda tangannya segitiga itu kita ini dulu kita kasih data dulu atau kita agak merendah dulu sama dia kayak gitu. Nah, kalau orang yang tanda tangannya lingkaran itu kita harus sangat berhati-hati dengan dia. Kenapa? Karena dia ini kita mau ngasih tahu, tapi dia mikir kita ini lagi nyerang dia, kayak gitu. Jadi dengan kita mengetahui tanda tangan itu kita bisa bagaimana kita menghadapi seseorang. Bahkan ketika kita ngasih tahu orang yang tanda tangannya lingkaran itu, kita hanya mau ngasih tahu aja, dia udah defense dulu, dia sudah memblok diri dulu, gitu. Dia mau melindungi dirinya seperti itu. Yang kayak garis tegas kayak gimana Bu? Terus Awal tanda tangan garis tegas. Kalau tanda tangan kayak garis tegas itu kayak gimana Bu? Ya gini aja, tegas gitu aja, tegas kayak gitu. Jadi ada garis lurusnya gitu.
Oh, ini tegak garis lurus pertama maksudnya. ya. Ini kita baru tegak lurus ya, tegak lurus. Biasanya orangnya tegas. Tapi semuanya itu tidak berdiri sendiri. Jadi kita melihat sifatnya dulu. Maksudnya tuh apa ya? Kalau ngomong karakter sebenarnya semua bisa dirubah. Karakter bisa dirubah, tanda tangan kan bisa dirubah. Tapi merubah tanda tangan pun juga tidak sembarangan kayak gitu. Seperti tadi, merubah tanda tangan bisa mual. Merubah tanda tangan bisa migrain, merubah tanda tangan bisa apa? Bisa yang tadinya pemalu menjadi tidak tahu malu kayak gitu. Jadi tanda tangan itu seru sih. Tulisannya nggak kelihatan ya. Iya, oh saya pakai pulpen kuning ya. Ini kemayunya perempuan itu kayak gitu. Bajunya kuning, ya kan, pulpennya kuning, bukunya pun kuning. Nah, jadi tegak biasa, tegak seperti biasa. Saya tuh mau merubah background, takutnya salah ya. Coba ya, saya coba ya, karena saya emak rumah tangga banget gitu. Jadi Sebenarnya bisa share whiteboard sih Bu, bisa pakai whiteboard. oh iya, kan ini apa saya belum advance. Oke, sebentar ya. Tapi nggak enak nih kalau saya kasih ke orang, ke teman. Oke, ini salah satu contoh ya. Ini adalah salah satu contoh. Ini contoh aja ya, contoh aja. Kebetulan memang ini bukan punya teman kita, jadi bukan punya teman di grup ini. Oke, close. Oke, kelihatan ya? Ya, kelihatan Bu. Halo? Kelihatan. Ya? Ya, kelihatan. Oke, ini saya bahas yang segitiga aja ya. Jadi orang yang segitiga ini. Jadi kita bahas satu aja. Kalau lingkaran sih nanti ini aja deh apa? Lingkarannya seperti biasa, tegas juga biasa kayak gitu. Nah, saya baca tulisan tanda tangan teman saya ini, dia adalah segitiga. Dia segitiga, kemudian dia dominan. Jadi segitiga itu orangnya dia banyak pengetahuan. Jadi dia kalau dikasih masukan belum tentu dia mau kayak gitu. Tapi dia iya tapi enggak. Jadi kalau orangnya sudah bisa bergaul, dia bilangnya oke gitu, tapi belum tentu dia ngelakoni kayak gitu, karena dia punya persepsi sendiri, tanda tangan seperti ini ya. Terus kemudian ya garis tegas itu segitiga ya. Terus kemudian ada garis mundur ke belakang, itu berarti orang ini oke. Kita bahas keseluruhan aja ya. Ya, ini kita bahas keseluruhan saja. Ini mahal nih ilmu nih. Jadi segitiga, ya kan segitiga. Terus kemudian dia dominan. Dominannya mana? Dominannya bahwa tanda tangannya yang pertama itu lebih tinggi, lebih besar 2 kali lipat daripada huruf-huruf berikutnya. Ini tanda tangannya sangat lengkap ya, lengkap penderitaannya maksudnya. Terus kemudian ada dia ngangkat 2 kali. Itu berarti dia lebih mudah apa ya? Dia udah kerja keras, nggak sukses, dia mulai lagi. Terus kemudian ada garis berbalik ke belakang. Itu berarti dia ada pengennya, oh kenapa kemarin aku begitu ya, kayak gitu. Terus kemudian ada garis yang menusuk ke bawah. Itu berarti orang yang seperti ini, gitu, udah mohon maaf ya, dia nggak keras kepala sih sebenarnya. Orang yang memiliki pendirian yang sangat kuat dan sangat dominan, itu biasanya dia ada program kecewa. Maksudnya mengprogram bahwa nanti kecewa. Kecewanya ada di mana? Kecewanya adalah ada di, saya kehalangan ya. Oke. Nah, kecewanya itu ada di mana? Lihat, ada garis menghujam ke bawah. Itu. Terus kemudian ada simbol trauma juga, yaitu dengan adanya simbol tanah. Jadi seperti itu. Jadi tanda tangan itu seperti itu. Nah, kita pun juga tidak tidak bisa sembarangan merubah tanda tangan. Kenapa? Dari tanda tangan itu, ya orang bisa hopeless, orang bisa semangat, orang bisa lebih bergairah kayak gitu. Karena apa? Dari tanda tangan itu
Jadi sebenarnya tanda tangan itu bisa dibaca dengan 22 simbol. Bahkan sampai simbol seks pun kelihatan. Organ tubuh mana yang lemah pun bisa kelihatan. Itu adalah tanda private atau konsultasi pribadi itu ini apa? Selain kita terapinya seperti apa, kemudian tanda tangannya seperti apa, jadi tanda tangan emosi, terapi tanda tangan, kemudian terapi emosi ya, kalau selama ini kan kita pakai Ho'oponopono, tapi untuk yang private biasanya kapan mau meditasi itu bareng sama saya, kayak jadi nanti ada distance healing-nya juga, seperti itu. Jadi ini yang saya sampaikan, tapi teman-teman ya tadi intinya adalah coba bersihkan. Jadi bersihkan diri dari emosi-emosi negatif. Itu yang penting. Dan di grup KOAB ini, grup Gratitude and Loa ini sangat bagus. Sebenarnya sudah sangat komplit ya. Sudah sangat komplit. Asalkan kita benar-benar menghayatinya. Yaitu dengan yang tadi ya. Jadi kita memaafkan, kemudian kita memberkati, kemudian dengan aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Atau I love you, I'm sorry. Please forgive me, thank you itu hanya saja ketika kita blessing di sini, di grup gratitude ini, yang kita terapi adalah organ tubuh kita. Tapi kalau kita mau terapi luka batin, ya tadi, kita lakukan Ho'oponopono itu dengan diri kita sendiri, fokusnya adalah diri kita sendiri, terus kemudian nanti luka batin kita apa sebabnya kayak gitu. Kalau dari Bapak coba kita gratitude-nya Ho'oponopono-nya kita mengundang Bapak di depan kita. Kalau dengan Ibu. Jadi kita Ho'oponopono itu dari orang-orang terdekat kita. Nah, ketika kita sudah clean, biasanya tanda tangan kita pun juga berubah. Nah, tanda tangan pun juga nggak bisa dipaksakan. Ada klien saya itu dia banyak masalah ya, banyak masalah, kemudian ada sakit dan lain sebagainya. Ketika tanda tangannya, akhir tanda tangannya, saya suruh angkat aja berkali-kali, udah berapa malam ya, udah itu aja nggak naik-naik, nggak bisa naik. Padahal tanda tangan yang penting adalah baseline-nya itu adalah naik tapi nggak nanjak gitu. Naik sama nanjak itu beda. Jadi kalau naik baseline-nya lurus gini, akhirnya naik. Terus kemudian kalau baseline-nya naik, kita itu pengen cepat sukses, tapi nggak sukses. Jadi tanda tangan di sini, Bapak Ibu, oke. Jadi Bapak Ibu kalau di tanda tangannya ada garis bawahnya ini tolong dihapus. Ini adalah simbol trauma. Dan ingat ya, tanda tangan ini bukan tanda tangan yang legal, tetapi tanda tangan yang untuk terapi saja. Jadi bukan berarti, Bu, saya kan ini maaf ya, saya kan notaris, saya kan kasir, saya kan karyawan bank, saya kan ini, saya kan nggak bisa ganti tanda tangan. Yang dimaksud adalah tanda tangan itu bukan tanda tangan yang ini, bukan tanda tangan yang untuk legalitas ya, seperti itu. Jadi kita gini loh, tangan kita, ya nggak? Terhubung dengan saraf nggak? Terhubung kan? Nah, tanda tangan kita itu terhubung hal-hal yang baik di sini. Tuliskan tanda tangan itu di sini. Jadi nasib Anda ada di tangan Anda. Kan gitu. Nah, garis intinya apa? Yang tadi yang terakhir adalah garis akhir dari tanda tangan itu usahakan selalu nanjak. Kalau nanjak itu artinya adalah orang yang pengen banget sukses tapi capek. Terus kemudian kalau tanda tangannya itu turun, itu berarti dia memprogram kecewa. Atau dia sudah tidak ada merasa bahwa sudahlah atau nggak ada harapan. Kok ini suara saya berbalik ya? Dengar sih tapi. Iya, dengar, Bu. Oke, siap. Oke, udah? Mau bertanya, Bu. Monggo, dengan Pak siapa?
Saya Dami, Bu, Ya, dari Oh, Jakarta. Pak Dami. Oke, Ya. oke. Jadi tadi penjelasan terakhir itu sedikit menjelaskan bahwa kita nggak perlu ganti tanda tangan yang legal ya, karena kan tanda tangan di KTP atau mungkin itu kan mempengaruhi beberapa perjanjian, rekening bank atau segala macam. Berarti yang kita pengaruhi adalah tanda tangan untuk keseharian mungkin, atau untuk dokumen-dokumen yang tidak terlalu resmi. Tapi itu akan mencerminkan sifat baru kita. Nah, pertanyaan gini, seandainya kita melakukan terapi, terus kita ho'oponopono, kita menyadari segala kesalahan kita, tapi kita tidak mengganti tanda tangan kita, apakah efek negatif dari tangan kita akan secara akan terurai atau berkurang efek negatifnya? Atau memang kita sebaiknya mengganti tanda tangan kita, gitu. Jadi kalau misalnya tidak diganti, apakah akan berkurang? Tadi kan ada yang bilang bahwa tanda tangan ini menggambarkan nasib buruk atau mungkin keadaan yang kurang baik, trauma segala macam. Jadi apakah kita dengan bermeditasi kita akan secara tidak langsung mengurangi efek tanda tangan, atau memang harusnya kita mengganti tanda tangan yang baru? Kayak gitu. Mohon penjelasannya. Oke, dengan kita ho'oponopono itu aja, itu tanda tangannya pasti akan berubah. Baik apakah dari mana memulainya, kayak gitu. Itulah kenapa saya itu waktu kemarin membuka konsultasi free itu, semuanya itu tanda tangan di kertas HVS. Ini bukan HVS ya, di kertas HVS. Itu difoto sama seluruh kertasnya. Sehingga saya bisa melihat orang itu tanda tangannya mulai dari mana. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi, seperti itu. Terus kemudian apa? Tapi ada freeze, Bu, freeze. karena tanda condongnya kemana? Condong ke kanan semua, atau ke kiri semua, atau ke kanan dan ke kiri, atau muter-muter kayak gitu. Nah, jadi di sini ada pilihan. Jadi untuk bikin tanda tangan, kemudian tanda tangan ini terapinya gimana? Terapinya setiap malam kita tanda tangan sebanyak mungkin. Kalau saya bilang tanda tangan 100 setiap malam, orang udah kayak gitu ya. Padahal kan itu cuma tanda tangan doang gitu tanda tangan. Jadi terus kemudian lihatlah dari tanda tangan itu, kita konsisten nggak tanda tangan kita dari tanda tangan yang pertama sampai tanda tangan yang terakhir. Dan itu dilakukan berapa? Dilakukan sampai berapa lama? Dilakukan sampai 21 hari. Tapi saya sampaikan coba 1 minggu. 1 minggu dulu, ketika kita udah rubah tanda tangan kita, perasaannya seperti apa, kayak gitu. Kemudian coba lagi, oh iya gitu. Nanti bisa rubah lagi. Tapi kalau sudah mantap, sudah merasa nyamannya tenang, bahagia, kemudian lihat orang yang dulunya nyakitin hati kita itu sudah baik-baik saja, lanjutkan. Kayak gitu. Jadi yang namanya terapi tanda tangan itu adalah kita tuliskan tanda tangan kita itu terus-menerus dan paling bagus menurut guna itu kita itu Pak. Tapi ada juga yang ini yang TP-nya juga legalnya juga berubah kayak gitu. Itu. Tapi kembali lagi monggo silakan. Ya, ada Nah, lagi? Bu, terima kasih. yang tanda tangan yang Sama-sama Pak.
Tanda tangan yang baik yang mencontohkan sukses, nggak capek gimana, Sudah Bu? cukup? Tanda tangan yang baik yang mencontohkan sukses tapi tidak Tanda capek tangan itu, gimana, Bu? selamat pagi Bu Yuli, mohon maaf, baru respon saya baru minta. Oke. Tanda tangan yang nggak capek itu adalah, wah ini ada yang ini, ada temen yang WA tapi promosi. Oke, jadi gini, tanda tangan yang nggak capek itu kita tanda tangan, kan kita ada buku tulis ya, ada buku tulis. Nah dari buku tulis itu coba dari buku tulis ini coba tanda tangan. Ini apa ya? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Enggak, Bu. Ke badan, Jadi Bu. tanda tangan itu gini, tanda berapa? Ya. Jadi tanda tangan itu garis Bapak Ibu punya buku tulis ya. Punya buku tulis. Nah, dasarnya itu nulisnya itu jangan sampai jatuh ke bawah kecuali kalau memang hurufnya jatuh ke bawah ya. Jadi huruf-huruf huruf kapital, kemudian huruf hidup dan lain sebagainya itu ada di atas garis. Terus kemudian garis akhirnya. Jadi tanda tangan contoh Yuli Hartini itu Yuli Hartinia itu lurus, baru I-nya itu naik, bukan Yuli Hartini, bukan gitu. Ini contoh ya, gitu. Atau Albert itu A-nya, ya kan, A-nya itu huruf kapital, terus kemudian ke sananya itu sesuaikan huruf kecil juga. Cuman tadi lihat perbandingannya, huruf pertama sama huruf berikutnya, itu jangan terlalu jomplang ya, jangan terlalu dominan yang pertama. Tapi memang orang yang waktu kecilnya ada banyak tekanan batinnya, ya memang huruf awalnya biasanya jomplang sih, maksudnya biasanya tidak terbuka kayak gitu. Terus kemudian tanda tangannya bridgingnya atau tanda tangannya itu panjang banget, itu adalah perjalanan hidup kita gitu. Kalau kita tanda tangannya panjang berarti perjalanan kita untuk mencapai ending yang bahagia itu juga panjang kayak gitu. Itu yang saya pelajari ya dari berbagai guru gitu. Jadi kalau ada yang mendebat nggak apa-apa, karena apa yang saya sampaikan itu adalah mix dari beberapa guru. Saya ada 3 guru yang saya ikutin, kemudian saya ambil saya seperti itu. Terus kemudian saya tanya coach, kebetulan dia juga coach juga, jadi saya tanda tangan sama coach juga. Coach, waktu masa kecil seperti ini ya, ada trauma masa kecilnya, terus kemudian coach mau menyembunyikan, maksudnya mau mengubur masa lalu itu ya, saya bilang gitu. Oh iya Bu, dia bilang gitu, iya, karena dulu, karena ini ya, karena kan biasa ya, banyak orang yang anaknya banyak kayak gitu, terus kemudian karena masalah ekonomi dititipkan ke eyangnya atau ke siapa, dan di situ dididik secara militer kayak gitu. Jadi tanda tangan itu rata-rata ya untuk mereka yang belum ganti tanda tangan atau koreksi tanda tangan, itu murni itu adalah dari program pikiran bawah sadar itu. Tapi kalau Bu yang Yuli, sudah ganti iya. tanda tangan itu adalah tanda tangan kita yang memprogram pikiran bawah sadar kita. Jadi gitu. Bu Yuli, jadi lebih baik begini Bu, gitu. ya, dilihatin sekalian contoh tanda tangannya jadi visual background. Jadi kan kita lebih visual, lebih lihat. Oh begini, kalau begini Jangan, begini itu gitu orang Bu. terkenal ya. Enggak, yang biasa aja yang udah dikasih di Iya, kita. Kan dari tanda tangan kita juga nggak tahu itu siapa. Yang jangan kelihatan namanya. Kalau ini kan agak kelihatan namanya nih. Coba Bu. Jadi kan bisa baca nggak ini namanya siapa? Kenapa? Ini bisa membaca nggak namanya siapa? Amra ya? Nggak tahu deh, Amra kayaknya ya. Amirza. Enggak. Ini orangnya beda. namanya beda. Jadi ada orang yang memang tanda tangan itu namanya nggak bisa
sama ini. Oh, Nggak bisa. gitu ya? Ada orang yang tanda tangannya tuh seperti obat nyamuk kayak gitu, bunder-bunder gitu, ada srit kayak gitu. Bu, maaf Oke, Bu. menyela tanda Oke. tangan saya yang turun ke bawah saya ganti karena saya punya obsesi. Iya. Saya berhentiin di atas. Oke. Padahal itu tanda tangan dari Oke, saya umur oke. Tapi umur SD. Iya, Ibu iya. ada kekecewaan nggak? Kekecewaan sih ya pasti ada. Bukan kekecewaan lah, harapan yang belum terkabul seperti itu pasti ada. Ya, harapan yang tidak sesuai dengan Betul. dan perasaan yang tidak nyaman. Biasanya seperti itu. Ya. Kalau Bu Yuli boleh tanya? Oke, boleh dengan siapa? Dengan Oti, Bu. Selamat pagi, terima kasih. Oke. Suaranya merdu sekali. Oh, ini efek teknologi, Bu. Iya, efek teknologi. Oh gitu, oke. Iya. Berarti Baik, saya tentunya juga efek teknologi nih. kamera jahat. Ya, begini Bu, nama saya kan Oti Scott ya Bu ya. Dia pakai double T, pakai I, dan pakai Scott itu ada double T lagi di belakang. Nah, menurut Ibu tadi, apa namanya, kalau garis angkat berarti kita kan mengulang lagi, misalnya mengulang apa namanya, perjalanan usaha atau sesuatu atau kebahagiaan. Jadi kalau di sini saya ngangkatnya mungkin 4 kali gitu kan. Kalau apa karena ada T, ada I, ada T lagi. Jadi apa namanya, kalau kita misalnya ignore atau apa namanya, tidak memberikan strip di dalam T atau tidak memberikan titik di I, apakah dampaknya, Bu? Terima kasih. Oke. Kalau T, yang untuk T-nya itu sama I, itu aksesoris. Jadi itu tidak masuk di tanda tangan. Kayak gitu. Jadi kalau ngangkatnya karena O, T, T itu kan pakai garis apa pakai T gitu kan. Itu Ya, Bu. tidak masuk ke angkat ya, tidak masuk ke angka. Jadi kan biasanya kan O, T itu sampai selesai dulu, selesai tanda tangan dulu, baru T-nya dicoret sama I-nya dikasih titik itu. Iya. Jadi kalau itu begitu. nggak masalah. Jadi angkatan yang saya maksudkan angkat tanda tangan itu adalah ketika otis itu ya, itu otis code-nya itu ditulis dulu, baru aksesorisnya baru ditambahkan. Nah, aksesoris itu tidak mengganggu atau tidak berpengaruh pada tanda tangan seperti itu. Oh baik, terima kasih banyak Bu. Iya, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Nah, sebentar, ada pertanyaan lagi. Saya nggak baca di dalam ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya nggak baca Nah, ini ya, nggak baca. Ada yang nanya, bagaimana kalau tanda tangannya mengalir dengan pola menanjak? Apa pula mengalir dalam pola menanjak? Mengalir bagaimana, Tak? Silakan, Tak. Buka aja mic ini ya. Mana Mariata? Iya, silakan ayo. Halo, atas nama Bu Yuli. Halo. Iya. Iya. Maria Atta. Jadi saya memang pertama tuh agak melengkung terus naik singkatan dari Maria Atta Chandra gitu. Nah itu ya seperti sandi rumput. Dulu sih memang saya kasih ke garis, tapi konon katanya di kertas ditaruh di dada. Tapi nggak bisa. Oh, boleh. Pakai spidol aja tanda tangannya, Tak. Jadi kelihatan. Oh, oke, bentar ya. Cari spidol. Siapa yang sedang bertanya? Ada kamera nggak? Ibu ya? Oh iya, Bu. oke.
Emang miring ke Ya. atas gitu, tak? Oke, jadi Lebih cenderung ke nah atas. itu yang ya itulah itu Udah. yang maaf ya Bu ya. Itu ya udah. Ya. Jadi gini, dari tanda tangan Ibu ya kan, dari tanda tangan Ibu ini pengen cepet sukses. Tapi Ibu punya konsep ya kan? Karena tanda tangannya naik dan Ibu tanda tangannya itu dari bawah ke atas. Itu Ibu punya prinsip bahwa hidup adalah perjuangan. Betul nggak Bu? Betul. Punya konsep itu bahwa hidup adalah perjuangan. Terus Ibu pengen suksesnya tuh cepet kayak gitu. Pengen cepet sukses tapi capek karena tadi Ibu mengalurkan bahwa hidup ini adalah perjuangan. Sementara sebenarnya rumput itu ya kan atau tanaman itu nggak usah dipompa, dia akan tumbuh sendiri kayak gitu. Intinya ya tadi apa? Saya tuh bisa ngomong gini karena saya udah lumayan sih, udah hampir 60 tahun, jadi bisa ngomong gini gitu. Kalau yang masih muda-muda mungkin nggak percaya, orang saya juga nggak percaya kayak gitu. Jadi gini, jadi Ibu dari tanda tangan itu, mohon maaf ya Bu ya, yang pertama Ibu punya konsep bahwa hidup adalah perjuangan yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu tanda tangannya tuh nanjak. Itu nanjak. Itu artinya Ibu pengennya cepat sukses, tapi bahasa Sundanya sih apa sih? Maaf ya, tapi agak ini sih kalau bahasa Sunda teh nafsu gede tenaga eueuh gitu loh. Itu tahu ya? Ngerti tah. Nafsu gede tenaga eueuh gitu. Nah, jadi cepet capek kayak gitu. Kenapa jadi katanya terlambat? Tapi enggak Bu, tapi ini jangan jadi sugesti Bu. Semua bisa. Jadi sebaiknya tanda tangannya dari bawah oke sih, it's okay, nggak apa-apa. Tapi Ibu bridgingnya atau tanda tangannya itu Ibu nempel di ini aja, nempel di garis ya, jangan naik naik gitu. Jadi tanda tangannya tulisannya nempel garis akhirnya aja naik ke atas. Ya tetap. Terus kemudian ke garis akhirnya usahakan untuk naik, minimal jangan turun. Kayak gitu. Kalau Bu Dokter tadi turun banget gitu ya, semuanya menyeluruh. Bu Yulinya videonya mati. Jadi nggak kelihatan. Video saya mati. Tunggu. Iya. Tunggu sebentar. Oke, close. Iya. Ya. Okay. Kelihatan sih Bu, tapi ketutupan kepala. Ya. Ini saya share lagi Bu Yuli. Oh ya, oke. Ya, Ibu di sebelah situ ya? Aja. Kelihatan. Okay. Terima kasih. Jauh. Dari tangan. Tidak kelihatan. Kayak gini tanda tangannya. Dia dulunya nyaman ketika dia jauh dari rumah. Bekerja jauh dari rumah. Terus kemudian dia ke depan, ya kan? Ke depan, terus kemudian ada garis runcing yang ke bawah. Ini ada program kekecewaan. Kalau kita bisa lihat tanda tangannya itu usianya berapa, kita bisa lihat usia berapa. Wah, ini kelas advance, ini kuliahnya 3 juta nih. Terus kemudian balik ke belakang itu. Ya, kayaknya kalau misalnya garis nggak mungkin kalau nggak garis tajam ke bawah. Setiap tanda tangan kan pasti ada garis tajam ke bawahnya. Jadi bingung kita nanti kalau tanda tangan. Belum tentu ya? Belum tentu, Bos. Ini nggak ada tanda tangan tajam ke bawah. Aku nggak ada loh. Ini nggak ada tajam ke bawah. Cuman ada yang berbalik, ya kan? Ya. Garis berbalik itu berarti dia mau ke depan tapi lebih banyak menengok ke belakang. Nah, menengok ke belakangnya di usia berapa? Oke. Itulah kenapa saya minta untuk tanda tangan itu dikasih usianya, kayak gitu, seperti itu. Maaf Bu Yuli. Terus kemudian berbalik ke belakang itu, ya. Maaf Bu Yuli, apakah pada waktu saya produksi tanda tangan itu? Ibu ini ada Gimana Bu Lulu? Iya, Bu Lulu ada mau nanya tuh. Gimana? Silakan Bu Lulu. Maaf, apakah pada waktu saya membuat tanda tangan itu betul saya lagi kuliah di Jogja? Betul. Pada saat tanda tangan itu saya buat. Sebelumnya saya tidak membuat tanda tangan itu. Ini baru saya buat waktu kuliah dan saya pakai sampai sekarang Bu Yuli. Oke.
Iya, itu yang terjadi. Ada teman juga yang ini tanda tangannya kenapa berubah, kok butuh beras, memang ada problem-problem di perjalanan kayak gitu. Oke, ada sebentar saya lihat tanda tangan setelah itu ya. Oke, sebentar. Iya. Untuk terapi tanda tangannya bisa ini sih apa tapi nggak apa-apa sih Bu, cuman ini tanda tangan banyak balik ke belakang dan itu sebagian besar dari usia Ibu. Jadi memang ada masa di mana kecewa, terus kemudian Ibu merasa bahwa Ibu nyaman. Kenapa ya dulu? Ada gini, ada dua kemungkinan. Ibu ada sesuatu peristiwa yang kenapa dulu gue ngelakuin itu, atau Ibu memang senang bernostalgia kayak gitu. Kalau garis berbalik ke belakang itu seperti itu. Bener apa enggak kayak gitu kan. Teman saya pun ketika seperti yang saya teman saya juga ada yang libat, tapi setelah dia ngomong, oh iya aku tuh dulu kan di Samarinda Bu, dan aku kuliahnya Solo. Nah itu memang program orang nyaman saat itu, nyaman jauh dari rumah. Jadi ada orang yang nyaman dari rumah. Nah makanya tanda tangan suami-suami kita ini adalah suami-suami kita kayak suaminya lebih dari satu. Itu seperti apa? Nah lebih enak lagi bisa analisa tanda tangan kan gitu kan. Jadi saya sendiri saya didengarkan anak-anak saya gitu. Bu, berarti bisa ini Bu. Ketika kita bikin program ini nanti menganalisa tanda tangan calon pasangan. Pasangan yang baik atau apa, ini cocok atau nggak cocoknya bisa nggak Bu? Dari tanda tangan. Sebenarnya gini, aja. Bahkan tanda tangan itu bisa dilihat ininya, bisa dilihat ini seleranya seperti apa. Tapi saya nggak mau detail seperti itu. Jadi enak maksudnya. Karena ada tanda tangan yang ini, ada tanda tangan orang yang mempunyai ada 3 simbol seks. Jadi kalau 3 simbol seks itu berarti orangnya sering suka berfantasi kayak gitu. Kayak gitu. Ada yang seleranya sama sejenis, ada yang seleranya itu sama lawan jenis, kayak itu juga ada. Tapi saya nggak akan, jadi saya tidak akan sampaikan di Zoom meeting secara terbuka kayak gitu. Nah, memang sih paling enak kita belajar sih, maksudnya kita belajar analisa tanda tangan, terapi, dan kita bisa menganalisa contoh ya, dalam menghadapi keluarga aja. Saya menghadapi suami contoh ya, karena suami saya tanda tangannya lumayan bulat gitu. Nah, kenapa kok kita tuh pengennya ngobrol, tapi suami itu punya perasaan bahwa kita tuh nyerang, kayak gitu. Ada juga anak saya yang tanda tangannya tuh segitiga, dia tarung terus sama mamahnya. Terus kemudian ada yang bulat gitu, ada yang bulat. Tapi ada yang kombinasi kayak gitu. Dan dari situ kita bisa memaklumi gitu, supaya apa? Supaya keluarga kita tuh nyaman satu dengan yang lain. Karena kan ketika ada kenyamanan, ketika ada kebahagiaan, itu juga kan akan menarik kebahagiaan dan keikhlasan gitu. Walaupun tidak pernah bisa merubah apa yang sudah terjadi kemarin, kan seperti itu. Kalau saya sih itu sih, kenapa saya belajar yang pertama adalah ya kayak kemarin, bahwa kenapa ya kita kok sering ditusuk orang dari belakang, contoh kan kayak gitu, ditusuk dari teman kita udah berbuat baik, kita menolong orang tapi malah ditimpuk. Kalau ditimpuk pakai uang itu nggak apa-apa sih, 100 itu nggak apa-apa. Tapi kalau maaf, saya udah ikut bagian macam workshop yang mulai dari halo. Ya, Bu, boleh tanya. Jadi anak saya itu inisial untuk namanya itu ada V, ada W, sehingga cenderung di awalnya itu
segitiga. Nah, sekarang ya ini memang masih anak-anak sih, yang satu 20 tahunan, yang satu belasan tahun. Tapi memang kerasa ini tadi kalau tanda tangan awalnya segitiga itu banyak data. Ternyata kalau ngobrol sama mereka itu memang jadinya seperti debat karena mereka sudah punya argumen yang banyak sekali, Bu. Apakah inisial nama itu akan mempengaruhi? Iya, mempengaruhi. Jadi ibaratnya ini ada masalah, ada solusinya. Jadi itu ada ininya juga. Jadi ketika kita tanda tangan kita itu bentuknya apa. Nah, untuk mengurangi itu ada simbolnya. Makanya saya juga belajar yang namanya The Secret of Symbol. Kalau nggak salah. Betul ya, Pak Albert ya? Soalnya saya nulis itu kadang-kadang lupa kayak gitu. Saya banyak belajar. Jadi ada simbol-simbol ketika orang itu tanda tangannya The Secret of Symbol. Kalau nggak salah. Betul ya, Pak Albert ya? Soalnya saya nulis itu kadang-kadang lupa kayak gitu. Saya banyak belajar. Jadi ada simbol-simbol ketika orang itu tanda tangannya segitiga contoh. Itu tuh supaya dia nggak debat, kita kasih simbolnya apa kayak gitu. Terus kemudian dan untuk memberikan simbol itu memang tidak sembarangan kayak gitu, tidak sembarangan. Ketika orangnya itu bulat dikasih simbolnya apa kayak gitu. Jadi untuk memberikan simbol itu memang tidak sembarangan kayak gitu. Seperti agak menetralisir mungkin ya, Bu ya. Iya, iya. Oke. Terima kasih sekali Bu Yuli. Yuk sama-sama. Ya, jadi tanda tangan itu adalah gambaran kita. Kita kan yang kita yang merencanakan masa depan kita, buatlah tanda tangan sebaik-baiknya dan garis rule-nya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Intinya garis bikinnya itu rata, terus kemudian baseline-nya itu naik, tapi bukan nanjak kayak gitu, seperti itu ya. Itu sekilas aja, sekilas tapi udah memenuhi semuanya. Itu sudah mulai terapi tanda tangan, terapi emosi, kemudian analisa. Kayaknya udah cukup ya, Koabe ya. Kecuali kalau ada pertanyaan. Saya mau tanya dong, Bu. Oke. Bu, kalau sekarang gini, Bu, kalau nama awalnya huruf H gitu. Jadi goresan H yang bagus itu seperti apa, Bu? Apa H? H, E, F, G, H. Oh, H. Kalau H itu kan ada huruf Latinnya. Coba lihat huruf Latin H itu apa. Iya. Kalau yang A itu juga nggak harus tanda tangan, nggak harus segitiga. Kayak gitu. Kalau seandainya ada yang nama depannya itu A, ya kan? A, Albert contohnya. Dia kan nggak harus huruf kapital yang segitiga, tapi bisa A yang ini, yang gini. Kayak gitu. Iya. Atau yang bulat gitu, Bu. Kalau yang H besar itu kan bisa kayak macam atasnya bundar gitu, lalu turun ke bawah, lalu gitu. Iya. Rule-nya seperti itu. Jadi rule-nya untuk tanda tangan itu seperti itu. Jadi memang gimana, Bu? Boleh, Bu, diawali dengan huruf kecil. Berarti sudah nggak habis-habis. Ratana ya, silakan Bu. Iya, Yuli. yang masuk. Oke ya. Bentar ya Pak Ratana ya. Oke. Yuli Hartini. Saya mesti ini. Tapi saya bersyukur juga loh dengan begini saya jadi lebih pinter ngadain Zoom kayak gitu. Iya. Jadi bagaimana kita background kita. Iya, selalu gitu. Ada hikmahnya ya, Bu. Iya, pokoknya kita ambil lebihnya itu ada di mana. Oke. Pak Ratana, ikhlas ya, Pak? Oke, sudah ya? Ikhlas, Bu. Sudah kelihatan ya? Agak geser dulu, dikit Bu. Itu nggak kelihatan kitanya. Ya. Aku harus bagaimana? Oh, begini aja ya? Kelihatan. Ya, boleh. Pak Ratana. Pak Ratana itu dari sini ya? Dari atas, dari pertengahan
turun, naik, kemudian tajam ke depan. Itu lukanya lumayan banyak. Terus kemudian punya keinginan yang lumayan tinggi, ya. Terus kemudian naik lagi, terus balik lagi. Jadi ini ada kasus yang berulang, masalah yang menyakiti Pak Ratana itu berulang sampai 3 kali. Lihat ya, garis segitiga. Pertama, segitiga yang ini, 1, 2, 3, yang ada di tengah. Ya, itu adalah peristiwa-peristiwa menyakitkan ada 3 kali berulang, minimal ya, berulang. Terus kemudian tapi bridgingnya, maksudnya garis akhirnya bagus ke atas. Tapi ini kayaknya tanda tangannya nanjak ya Pak. Kalau dibandingkan dengan tulisan Ayu Sri Ratana itu kan lurus. Nah ini tanda tangan nanjak itu ya seperti tanda tangan Pak Ratana ini. Iya betul. Kayak gitu. Iya. Jadi saya melihat naik, Pak Ratana ya, itu Bu, banyak kekecewaan. Ya, Pak. Kenapa? Banyak kekecewaan ya Pak, betul nggak? Ya, dia tidak dianggap. Nggak ada yang masukin. Nah, itulah. Nah, ini. Oke. Ini kesalahan banyak orang yang kecewa itu nggak dianggap. Kecewa itu melupakan. Sama seperti ketika kita punya baju kotor. Ya, baju kotor habis kena di lumpur ya, kita habis kotor-kotoran hujan-hujanan, kita itu kan kotor bau kayak gitu, kotor bau kita taruh. Terus kemudian kita lupakan, kita tutupi dengan baju bagus, tutup lagi baju bagus, tutup lagi yang bersih. Kira-kira ini jadi bersih atau enggak? Sumber penyakit enggak? Baju tadi. Iya, kalau ilustrasinya seperti itu gunanya ya. Adanya terapi. Oke. Jadi harus dikupas Pak. Maksudnya harus dilihat benar-benar, kan di grup ini juga pernah bahwa kita itu menerima dulu bahwa kita memang kecewa. Kan gitu, kita menerima dulu bahwa kita kecewa. Terus kita bahwa kita pernah kecewa, kita menerima bahwa itu adalah jalan hidup kita memaafkan dan kita ikhlas kayak gitu. Itu jadi dan ini yang namanya dilupakan, kotoran tadi itu akan tetap menghambat masa depan. Ibaratnya kecewa itu adalah luka batin. Ketika kecewa atau luka batin itu kita simpan, itu akan menghambat perjalanan hidup kita. Contoh, kaki kita nih luka nih, kaki kita luka, terus kemudian kita bersihkan, ya kan? Terus kita tetap jalan aja karena kita punya keinginan untuk kita sampai pada tujuan dengan lebih cepat. Lukanya tambah besar enggak? Bisa jalan lebih cepat enggak? Kayak gitu. Jadi intinya adalah bersihkan luka itu, terima apapun yang sudah terjadi karena tidak ada satu manusia pun, bahkan Tuhan pun tidak bisa merubah masa lalu kita. Itu yang terutama itu. Itu. Jadi kalau saya lihat Pak Ratana itu Pak. Jadi Bapak ini ada luka batin, maksudnya ada kekecewaan itu sampai berulang 3 kali dan itu sangat dalam. Itu, tapi ini jangan jadi sugesti Pak, karena Pak ini program pikiran bawah sadar Bapak, tapi program pikiran bawah sadar Bapak bisa bisa direstruktur itu dengan tanda tangan kayak gitu. Tulis nama aja semuanya, tulis nama sendiri aja untuk tanda tangannya nama penuh gitu ya Bu. Beda lagi. Tanda tangannya dirubah nama penuh gitu ya Bu. Jadi nggak harus penuh sih Pak. Nggak harus nama penuh. Nggak harus nama penuh. Jadi nama ini aja bisa. Nama panggilannya aja bisa. Ya. Tapi Bu Yuli, ingat, terapi tanda tangan itu bukan hanya halo ya. Kasih tahu tanda tangan yang bagus-bagus dong Bu. Ya, itunya yang bagus-bagus. Iya, yang jelek-jelek kayaknya udah cukup Bu. Iya, contohnya Bu. Yang jelek-jelek ke belepak semua nih Bu. Tangan yang dikirim. Kenapa? Tanda tangan yang dikirim ke saya nggak ada yang bagus. Rata-rata nggak bagus. Ya udah, tanda tangan di siapa kayak Bu? Soekarno atau siapa? Itu ada bagusnya ada enggaknya. Yang bagus-bagus. Iya. Biar niru istrinya banyak kali ya Bu. Atau Ibu tanda tangan sendiri deh Bu. Tangan Ibu Yuli.
Jangan. Ini aja, atau Kamis depan kok. Oh, iya. Gimana kalau Kamis depan, Pak Albert? Oh, iya, boleh-boleh aja. Oh, Ini udah jam 10 loh. oke, ya, oke. Kamis depan berarti yang bahas tanda tangan yang bagus saja ya, yang jelek-jelek nggak usah dibahas lagi, gitu ya? Oke. Kasih. Oke, boleh. Terima kasih Bu. Ya, Oke, thank you. Bu Yuli. Mohon maaf, tapi jangan dijadikan, maaf ya, jangan dijadikan analisa saya sebagai sugesti bahwa tanda tangan kita yang murni itu yang belum dianalisa itu adalah program dari pikiran bawah sadar kita. Tetapi pikiran bawah sadar program dari tanda tangan itulah, buatlah tanda tangan yang bisa dibaca, ya. Buatlah tanda tangan yang bisa dibaca dengan ukuran yang normal, ya, dengan garis akhir yang naik. Itu aja dulu. Jadi emergensinya itu, kecuali kalau ibaratnya orang masuk ke kelas kan, ke rumah sakit sekarang yang ramai itu emergensinya itu dulu aja, ya, itu dulu. Dan juga terapi Ho'oponopono. Dan ketika kita udah habis terapi Ho'oponopono itu kan luka batin kita yang di Ho'oponopono. Kemudian Ho'oponopono juga dream kita itu apa, kayak gitu, ya. Siap. Saya rasa itu dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Iya. Keterbatasan itu milik saya dan kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Saya rasa itu. Iya. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Ya.